Jelang HUT RE Puri Bunda yang ke-22 tahun, Win Fertility Center gelar Talkshow Perjuangan Garis 2. Seminar hari ini, seminar untuk awam, untuk orang awam, kita pakai istilah Win Talk. Ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun RSIA Puri Bunda yang ke-22. Ini kegiatan rutin dari kami. Semua unit yang ada di Puri Bunda sebenarnya turun semuanya. Ya, nah kami memang khusus di masalah infertilitas. Jadi di Win itu ya pusat reproduksi kita. Jadi kita menangani infertilitas secara paripurna dari mulai awal sampai ke teknologi yang paling tinggi, yaitu bayi tabung. Jadi ini akan semakin menjadi penting karena dari data-data menunjukkan bahwa angka kejadian kemandulan pada pasangan suami istri makin naik. Kenapa? Banyak tadi juga ada yang nanya kenapa dulu ya kira. Misalnya ya, ini baru kasat mata aja sih, belum penelitian, saya belum ngecek datanya, tapi ada beberapa kasus yang saya rasakan kok kejadian male infertility, kejadian infertilitas yang dasarnya dari pihak suami pertama banyak ya gitu. Terutama kejadian yang kita kenal sebagai azoospermia, nol spermanya. Jadi nyemprot di sperma, kalau kelihatan di mata kita lihat sperma, tapi kalau dilihat di bawah mikroskop itu sel maninya nggak ada. Jadi itu kondisi azoospermia ya, itu penyebab utama kemandulan di pihak laki-laki ya itu. Pada hari ini kaitannya dengan ulang tahun Puri Bunda, kita mengadakan Win Talk, gitu. Jadi penyampaian dengan mengundang sejumlah calon-calon pejuang garis 2. Jadi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk hamil itu kita undang, kita berikan beberapa topik sehingga dapat memberikan pemahaman di situ ya, sehingga nanti bisa memutuskan langkah apa, terutama langkah apa yang diambil ya di dalam kaitannya dengan program hamilnya masing-masing. Saya membahas tentang bayi tabung dan inseminasi. Itu dua cara yang paling umum dilakukan untuk bagi pasangan yang sulit hamil, bisa inseminasi, bisa bayi tabung. Ini kan bayi tabung itu merupakan suatu pilihan akhir sebetulnya ya. Di dalam program hamil itu ya pasti selalu kita akan mulai dengan yang paling sederhana dulu begitu ya, sederhana, dan nanti akan mengikuti tergantung juga keadaan pasangan itu. Jadi sederhana itu apa ya, alamiah dulu, jadi diberikan jadwal begitu misalnya. Kalau misalnya memang didukung oleh keadaan sperma yang bagus, keadaan telur yang bagus, dan juga rahim serta salurannya yang bagus ya. Nah, sekarang kan tergantung masing-masing pasien itu apa problemnya gitu ya. Kalau memang problemnya jumlah sperma yang agak kurang aja, tapi rahimnya bagus, salurannya bagus begitu, mungkin saya melangkah berikutnya ya. Kalau memang salurannya yang bermasalah, nah ini memang keadaannya memang mutlak memerlukan bayi tabung. Kalau memang memerlukan bayi tabung, mungkin sebaiknya jangan ditunda-tunda begitu ya. Artinya semakin mudah kita memulai suatu program, angka keberhasilannya akan lebih besar begitu ya. Penyakit hubungan seksual, jadi tolong jaga, setia dengan 1 tahun dulu. Kan kita lihat sikon semuanya ya. Nah, jadi saya bekerja mungkin lebih di belakang layar, jadi menciptakan embrio, dan kemudian setelah tercipta embrio, kemudian kita akan masukkan ke uterus. Jadi saya lebih banyak di belakang layar. Jadi hari ini saya akan membahas tentang teknologi IVF ya. Jadi IVF itu kalau dalam orang awamnya mungkin menyebutkan bayi tabung. Jadi teknologi modern IVF yang dapat membantu pasangan yang mungkin kesulitan untuk mempunyai anak secara natural.
secara alami. Sebenarnya, tapi kita ada promo, jadi mungkin promonya bisa dilihat sendiri ya. Tapi paling tidak pada saat event ini, kalau memang mau melakukan bayi tabung, sebaiknya mendaftar pada event ini karena banyak sekali promo yang diberikan. Jadi harganya harga spesial sekali. Jadi sebaiknya memang sih semakin muda ke klinik bayi tabung, kemungkinan keberhasilannya semakin tinggi. Jadi jangan menunda-nunda apabila dokter obgyn atau dokter androloginya menyatakan Anda harus ke bayi tabung. Jadi harus melakukan bayi tabung. Semakin lama menunda, semakin tua usia pasangan suami istri, tingkat keberhasilan bayi tabung akan semakin menurun. Jadi sebaiknya memang melakukan bayi tabung itu di bawah usia 35 tahun. Sebenarnya sama saja ya Pak ya. Memang di kita rata-rata sih pasien kita untungnya masih sekitar yang usianya itu sekitar 33 sampai 35 tahun yang paling banyak. Tapi ya itu maksudnya semakin muda kita memang encourage ya, menyemangati pasangan suami istri supaya cepat ke bayi tabung. Tapi kan memang sayangnya bayi tabung ini belum ada asuransi yang cover ya Pak. Jadi biayanya memang dari biaya kantong mandiri dari pasangan suami istri sendiri ya. Itu mungkin masalah terbesarnya. Tapi ya kalau ada event kayak gini biasanya harga spesial diberikan. Jadi memang kalau memang mau ikut segera mendaftar. Jadi memang sih ada macam-macam indikasi mengapa pasangan suami istri harus melakukan bayi tabung. Jadi indikasinya bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari keduanya. Tapi biasanya kedua-duanya bermasalah Pak. Jadi kalau dari istri ya nanti bisa ke dokter obgyn ya, dokter spesialis penyakit kandungan ya, kebidanan dan penyakit kandungan untuk memeriksakan diri, misalnya apa ada saluran tubanya, saluran sel telur tersumbat atau ada penyakit-penyakit lain. Dan juga kalau dari sperma bisa ke androlognya, dokter Yuki, yang mungkin bisa memeriksa kualitas dan kuantitas spermanya. Kalau kualitas dan kuantitas spermanya tidak bagus ya, mohon maaf, itu sebaiknya memang diobati. Tapi apabila peningkatannya tidak terlalu meningkat signifikan ya sebaiknya ke bayi tabung, karena memang perlu jumlah sperma yang banyak untuk bisa membuahi sel telur secara alami. Pilihan terakhir, jadi tidak semua pasangan suami istri harus ke bayi tabung, tidak. Karena itu ada screening. Screeningnya itu tentu dilakukan oleh dokter obgyn dan dokter androlognya. Kehamilan itu terjadi, pembuahan itu terjadi di masa suburnya, kan gitu. Nah, sebelum selamat pagi, ya, terima kasih sudah hadir di sini. Berarti penuh semangat untuk mengetahui segala hal tentang proses. Tadi kita membahas tentang program infertilitas ya. Tadi saya membahas tentang faktor perempuannya ya. Jadi memang pada perempuan itu ya salah satu yang paling banyak penyebabnya gangguan ovulasi, gangguan tuba, itu kenapa orang susah untuk hamil gitu ya. Jadi itu yang tadi kita bahas. Sekarang ini orang cenderung mengalami masalah di ovulasi, ya ovulasi di tubanya juga ya. Ovulasi itu ya terganggu karena gaya hidup terutama ya, gaya hidup ya. Karena orang sekarang agak malas untuk bergerak gitu ya. Kemudian dengan pola makan yang tidak bagus, sebanyak dia makan ini tapi tidak dibakar ya, tidak dibakar kalorinya sehingga berat badan meningkat. Itu berhubungan dengan kelainan namanya PCO. Ya. Yang kedua adalah seringkali kita terlambat untuk mengetahui kalau ada kelainan tuba. Di tuba itu misalnya orangnya tidak ada keluhan keputihan tapi saluran telurnya rusak ya. Ya jadi ada namanya istilahnya hidrosalpingnya rusak dan saluran telurnya itu ya udah buntu dia dan bisa bikin anak gitu ya. Itu yang banyak terjadi hari ini ya. Maksudnya stres tadi yang stres ya, memang stres itu salah satu faktor penyebab orang menjadi susah untuk punya anak ya. Kalau orangnya stres tapi hormonnya di otak terganggu, ovulasinya atau pelepasan telurnya juga terganggu gitu. Jadi bikin juga susah orang punya anak. Kalau secara persentase paling banyak apa yang dia? Pada wanita itu proses infertilitas itu paling banyak penyebabnya karena tuba dan ovulasi. Sampai berapa persen itu? Sekitar 40%. Yang idiopatik atau tidak diketahui itu sekitar 10%. Sarannya kalau sudah
menikah gitu, apalagi usianya udah lebih dari 35 gitu, cepat-cepatlah konsultasi dengan dokter ya, lakukan pemeriksaan gitu ya. Terutama kan sekarang karena dengan gaya hidup, kemudian karena orang menikah cenderung menjadi lebih tua karena faktor ekonomi ya, faktor pekerjaan dan sebagainya, sebaiknya cepat untuk melakukan pemeriksaan atau screening ya. Kadang-kadang sekarang kita arahkan supaya sebelum menikah pun, kalau sudah punya pasangan yang tetap nantinya, itu sudah melakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau ada ketemu kelainan bisa ditangani lebih cepat, tidak terlambat. Kalau usia, kalau di atas 35 lebih cepat setelah menikah dan langsung lakukan pemeriksaan. Tapi kalau usianya lebih muda ya adalah waktu untuk menunggu gitu ya. Boleh menunggu setahun gitu, tidak terjadi kehamilan ya sudah. Lanjutkan, kalau varikokel nanti akan saya jelaskan biasanya di sini. Jadi varikokel itu menyerang fase pertama. Agak susah ya. Kecuali kalau kita akan memberikan atau sharing informasi kepada pesertanya pasti ya calon ayah bunda atau mungkin yang sudah mau program kedua, misalnya program anak cowok begitu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari sini kita akan mengetahui ya apa kira-kira penyebab dari gangguan kesuburan di pria tersebut, misalnya apakah dia ada problem lifestyle yang kurang baik, yang stres fisik, terus kemudian ada sekarang ini makanan ya, nah makanan yang kurang ya junk foodnya banyak ya, jadi itu kadang juga mengganggu metabolisme atau hormon reproduksinya. Terus kemudian ya, tadi pola hidup yang kurang baik, hati-hati ya, rokok. Nah, kadang ada yang bilang gini, dok, misalnya rokok vape boleh nggak ya? Mungkin dulu boleh, karena ya belum ada nikotin. Sekarang tetap dikasih nikotin juga ya, sama aja. Ya artinya radikal bebasnya juga sama. Nah, dari situ nanti kita olah, kemudian apa yang menjadi penyebab utamanya, baru kemudian kita tangani gitu ya. Tanganinya ya mulai dari pemeriksaan fisik begitu ya, di konsultasi pasti harus ada analisa sperma namanya. Nah, di situ kita akan bahas di sini nanti kira-kira apa yang menjadi kekurangan. Nah, setelah itu kita lakukan penanganan. Nah, penanganannya ini kadang kalau di laki-laki ya agak panjang gitu ya, sampai ada bilang 3 bulan di podcastnya selebriti itu ya, ada 3 bulan. Sebenarnya nggak panjang itu, kalau dia 2,5 bulan itu sebenarnya cukup ya. Terus kemudian nanti kalaupun tidak tertangani ada pilihan-pilihan tindakan, misalnya kayak inseminasi atau bayi tabung. Nah, jadi itu yang akan kita bahas di sini. Sekarang lebih emansipasinya laki-laki lebih tinggi ya. Ada yang periksa itu laki-laki duluan, suaminya duluan. Kalau dulu kan malu ya. Pokoknya masih bisa tegang gitu ya. Enggak lah, saya subur gitu. Padahal ternyata sekarang karena juga beberapa kondisinya itu mungkin, mohon maaf, saya sudah mencoba dok, gitu, tapi belum berhasil gitu ya. Sebelum itu belum menikah gitu. Tapi akhirnya cepat-cepatan datang. Nah, kondisinya kayak gitu. Sekarang lebih sadar, tetapi ya ada beberapa memang masih yang menganggap bahwa tadi itu hubungan seksual saya normal berarti saya subur, padahal belum tentu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya calon pasutri yang belum menikah, silakan ada namanya screening atau pemeriksaan sebelum pernikahan. Jadi ketika sudah menikah langsung tune in, karena biasanya langsung ditanya. Nah, pemeriksaan sebelum pernikahan ada namanya screening premarital. Kemudian setelah menikah pun juga bisa. Jadi memang WHO itu 1 tahun dianggap kurang subur gitu. Tapi semakin cepat juga semakin baik diperiksa ya. Mungkin kalau laki-laki analisa sperma, kalau wanita ya mungkin pemeriksaannya kesuburannya di dokter kandungan fertilitas gitu. Kadang ada beberapa masalah yang azoospermia ternyata setelah diperiksa gitu ya, hormonnya sudah tinggi, sel induk spermanya nggak, dia itu menyebabkan panas, itu yang pertama. Yang kedua, varikokelnya mengeluarkan zat racun.